Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuningsi, NPM B1A0181183 dari program studi ilmu hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah hukum perdata internasional. Sebelum membicarakan sejarah hukum perdata internasional, ada baiknya kita mengetahui pengertian hukum perdata internasional terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Hukum perdata internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional. Kembali lagi kepada sejarah hukum perdata internasional yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama pada masa Romawi. Masa ini adalah masa awal perkembangan hukum perdata internasional. Wujud nyatanya dengan tampaknya hubungan antara warga Romawi dengan penduduk provinsi atau orang asing dengan satu sama lain di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Adapun hukum yang digunakan pada masa Romawi ini adalah ius civile, yaitu hukum yang berlaku bagi warga Romawi yang digunakan untuk kepentingan orang luar. Yang kedua, abad 6-10 Masehi yang menggunakan azas personal. Pada masa ini, Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh orang barbar dan akibatnya ius civile pada Kekaisaran Romawi tidak berguna. Ketiga, abad 11-12 Masehi yang menggunakan azas teritorial. Pertumbuhan azas genealogis sulit untuk dipertahankan, diakibatkan struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik di seluruh wilayah Eropa. Dalam hal ini, untuk menjawab perselisihan tersebut dapat dianggap sebagai pemicu tumbuhnya teori hukum perdata internasional yang dikenal dengan sebutan teori statuta pada abad ke-13 sampai abad 15. Keempat, abad ke-13 sampai 15 Masehi, yaitu teori statuta Italia. Lahirnya teori statuta Italia dipicu oleh gagasan seorang tokoh, yaitu Post-Glaciator, yang bernama Arcusius, yaitu bila seseorang yang berasal dari suatu kota tertentu di Italia digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu. Kelima, abad ke-16 Masehi, yaitu teori statuta Prancis. Struktur keanekaragaman Prancis pada abad ini mendorong untuk mempelajari hubungan perselisihan secara intensif. Para ahli hukum Prancis berusaha menjalani dan memodifikasi teori statuta Italia dan menerapkannya dalam konflik antar provinsi di Prancis. Keenam, abad 17 Masehi, yaitu teori statuta Belanda. Tokoh dalam teori statuta Belanda ini adalah Ulrich Haber pada tahun 1636 sampai 1694 dan Johannes Wood pada tahun 1647 sampai 1714. Prinsip dasar yang dijadikan titik tolak dalam teori statuta Belanda ini adalah kedaulatan eksklusif negara yang berlaku di dalam teritorial suatu negara. Ketujuh, teori modern. Pada abad ke-19 ini, pemikiran hukum perdata internasional mengalami kemajuan berkat adanya 3 orang pakar hukum, yaitu Joseph Story, Frederick Carl von